Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Daerah Istimewa Jakarta Metropolitan telah dinyatakan resmi atau sah, ya. Dan perolehan suara yang mencapai 50,7% ini sangat tipis sekali, ya. Sebenarnya ya ini riskan sekali dengan perhitungan yang mungkin tidak sangat korek atau tidak sangat teliti sehingga mendapatkan koma ini. Tetapi ya kalau sudah terjadinya begitu ya mau dibagaimanakan lagi. Tapi saya di sini ingin mengomentari tentang dukungan Anies Baswedan yang katanya mempengaruhi perolehan suara daripada Pramono dan Rano itu. Menurut saya tidak sama sekali, karena Anies memberikan endorsement terhadap pasangan ini di saat memang ya perolehan suara Pramono Rano ini dalam survei sudah mulai meningkat. Ini yang diakibatkan oleh blunder dan salahnya koalisi di pihak Ridwan Kamil. Kita tahu sendiri ya, pada awalnya Ridwan Kamil memimpin dalam survei-survei itu. Ya, dia selalu menempati tempat yang paling atas, tapi tiba-tiba ketika memutuskan Siswono sebagai wakilnya, lalu tiba-tiba turun perlahan-lahan dan pada akhirnya ya sebenarnya hitungannya itu hampir banding ya. Apalagi adanya golput ya di Jakarta itu cukup banyak sekali. Dan juga ada sebagian yang memilih dari pasangan Dharma. Nah, saya katakan kenapa Anies ya tidak punya pengaruh apa-apa dalam pilkada DKI itu untuk pasangan Rano dan maksud saya Pramono dan Rano ini ya karena sudah tahu sendiri ya Anies itu orang yang biasa sangat pintar, pandai memanfaatkan situasi di saat dia tahu bahwa kejadiannya akan begitu, bahwa kejadiannya Pramono dan Rano perolehan suaranya akan meningkat, di sanalah Anies memberikan dukungan terhadap pasangan tersebut. Karena tahu sendiri ya, dia mencari sensasi dan masih berambisi untuk menjadi capres untuk periode yang akan datang. Inilah ya, makanya Anies itu ya macam bunglon lah, tahu sendiri. Dan saya yakin PDIP juga tidak akan tertarik untuk menarik Anies ya ke dalam partai. Dan kita tahu sendiri PDIP itu partai nasionalis yang top ya, yang maksudnya sangat ya nasionalis lah. Dan di PDIP sendiri masih banyak kader-kader yang sangat ya berkualitas, bermutu untuk menjadi capres untuk periode yang akan datang. Nah, lalu saya mengomentari masalah Ridwan Kamil ya, yang perolehan suaranya mulai menurun itu karena kesalahan daripada koalisi, saya pikir. Kenapa? Tahu sendiri kan, PKS itu pemilihnya mulai berkurang dan di mana-mana PKS itu di dalam pilkada itu kalah karena banyak orang PKS yang mulai tidak memilih daripada kadernya. Mungkin sebagian karena ya golput, tidak mau memilih pasangan yang lain karena mereka masih terintimidasi atau terpengaruhi narasi-narasi yang biasanya PKS itu selalu memberikan narasi yang kadang-kadang saya pikir ini tidak masuk akal. Misalnya begini ya, pilihlah calon yang benar karena pilihanmu itu akan atau harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini nih slogan daripada kampanye PKS. Ya, Anda akan mempertanggungjawabkan pilihan Anda dan cobloslah kadernya, katanya. Kalau PKS kan selalu begitu. Ini cara-cara politik ya, atau cara-cara berpolitik yang menggiring umat ya untuk memilih mereka. Dan
ya terkesan licik juga, pintar licik ya. Dan tahu sendiri yang sebenarnya kan yang seharusnya itu ya orang yang memimpin dan terpilih di pilkada itu harus bertanggung jawab nanti di akhirat setelah diberi kepercayaan oleh rakyat. Bukannya rakyat yang memilih yang harus menanggung pertanggungjawabannya nanti. Begitulah, mudah-mudahan dalam proses pilkada sekarang ini masyarakat lebih cerdas, lebih paham dan lebih mengerti, dan jangan takut dosa jika memilih salah satu calon ketika mereka kita percayai dan kita merasa ini cocok untuk kita, dan yang kita pilih itu harus mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya nanti ketika dia menjadi memimpin, dan harus mempertanggungjawabkan semua kinerja, kerja, dan prestasi yang dia buat. Dan yang memilih tidak perlu takut tentang dosa, karena dosanya ditanggung oleh mereka yang menjadi pemimpin. Dan jangan lagi termakan oleh isu-isu semacam, atau maksud saya dengan narasi-narasi semacam ini. Dan sekali lagi ya itulah, saya pikir kekalahan Ridwan Kamil itu salah berkoalisi, karena berkoalisi dengan calon dari PKS. Coba kalau calonnya dari partai lain, mungkin akan berbeda. Misalnya katakanlah calonnya dari Gerindra, atau dari PAN, atau ya yang lain lah. Dan masih banyak sebenarnya calon-calon cawagup ya, calon wakil gubernur untuk DKI itu yang bisa nantinya dengan Ridwan Kamil itu mendulang suara sangat banyak. Tapi sekarang ya sudah terlambat, dan yang menang Pramono Rano, dan kita lihat. Tapi penilaian saya di sini, Pramono menjadi gubernur DKI dan Rano sebagai wakil gubernurnya akan menciptakan suasana politik di Jakarta, atau mungkin secara nasional ya, sedikit ya panas-panas, tai kuku ya, panas-panas ya. Karena apa? Pramono adalah dari oposisi, di mana nantinya ya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat akan bertabrakan dengan Pramono, kebijakan dari gubernur setempat. Karena ya IKN belum resmi pindah, IKN masih berada di Jakarta. Jadi ibu kota negara masih ada di Jakarta. Lain kalau ibu kota negara udah pindah ke Kalimantan secara resmi, barulah mau bikin apapun juga ya Pramono Rano di Jakarta tidak akan mempengaruhi pemerintah pusat. Tapi kalau ibu kota negara masih ada di Jakarta dan belum resmi pindah, akan terus digoyang sama kedua orang ini. Mungkin ya, tapi itu prediksi saya. Biasanya terjadi. Terbukti ya waktu Anies dulu jadi antitesi ya pemerintah pusat, dan yang jadi korban kan masyarakat Jakarta, pembangunan di Jakarta yang sudah berkesinambungan, yang sudah direncanakan banyak terhambat, banyak proyek-proyek dihentikan, diganti dengan ide-ide dia yang malah ide-ide itu semacam sampah saja ya. Dan kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Cuman ya beginilah komentar saya. Sebenarnya Anies si bunglon yang pandai memanfaatkan situasi. Dan sampai di sini komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Kita selalu bersatu. Ciao.